Hari ini kita akan menganalisis situasi Bitcoin, namun saya ingin kembali membahas pasar saham. Sebelumnya kita telah membuat ulasan tentang saham perusahaan Tesla. Saya mengatakan bahwa karena penurunan yang sangat tajam, kita mungkin akan melihat rebound teknikal di kisaran $330. Itu kira-kira ya sekitar 10% naik dari nilai saat ini. Namun demikian, pasar saham menunjukkan bahwa penurunan sebenarnya belum benar-benar dimulai. Dan itu berarti pasar kripto sebagai pasar instrumen keuangan berisiko termasuk Bitcoin terus-menerus berada di bawah tekanan pasar saham dan memiliki peluang yang cukup besar untuk memperbarui level terendah tahunan yang kita tunjukkan bulan lalu. Sekarang mari kita lihat grafiknya. Apa yang kita lihat? Kita melihat candle harian, banyak penandaan. Tapi di sini yang sebenarnya menarik perhatian kita hanya dua level. Level pertama adalah $66.329. Ini adalah penutupan candle tertinggi pada 15 Juni. Lihat, sekitar tanggal 21 Juli kita sempat menembus level ini secara palsu dan kemudian bergerak turun. Jadi ini adalah penutupan tertinggi sebelum pembaruan level terendah dan semacam pembalikan tren jangka menengah. Dengan demikian, kita tidak berhasil menembus pada percobaan pertama, tetapi jika kita melihat penutupan kedua di atas level ini, maka kemungkinan besar, sangat besar, kita akan melihat pergerakan lebih lanjut ke kisaran 69.000. Ya, perbedaannya memang tidak besar di sana 66.300 dan 69, tapi tetap saja itu sudah sesuatu. Secara potensial kita juga bisa naik ke garis putus-putus yang dibangun berdasarkan candle bulanan, ini adalah garis tren global ya, ke kisaran sekitar 71.000. Dan di sini kita juga mendekati rata-rata 200 hari. Tingkat kedua memang tidak ditandai secara jelas, tapi itu adalah rata-rata 50 hari. Nah, garis hijau ini adalah bagian bawah dari zona persegi panjang ini sekitar $63.500. Perhatikan bahwa terakhir kali kita menembus level ini dari bawah ke atas adalah pada 14 Juli, jadi 2 minggu yang lalu. Dan setelah itu ada banyak upaya untuk menembusnya, termasuk 2 hari lalu, kemarin. Tapi semuanya tidak berhasil. Namun demikian, pergerakan terakhir kita pada candle harian adalah turun. Ini adalah bearish engulfing. Seperti yang Anda lihat, candle kenaikan telah ditelan oleh candle penurunan. Tapi secara teknis, ini tetap saja pergerakan sideways. Sideways terjadi di antara 66.329 dan 63.468. Sekarang mari kita lihat candle mingguan. Jadi pada candle harian kita secara potensial bisa melihat 69.000 atau 71.000. Tapi itu dengan syarat kita bisa menembus 66.329. Apa yang kita lihat di candle mingguan di sini? Mari kita hilangkan garis-garisnya dan kita bisa lihat bahwa selama berminggu-minggu kita terus mencoba menembus moving average 200 minggu, tapi belum berhasil menembusnya. Tapi minggu ini berbeda dari setidaknya 4 minggu sebelumnya. Karena sebelumnya setiap minggu memiliki bodi hijau, sedangkan minggu ini kita berisiko mendapatkan bodi merah. Bahkan ini juga bisa menjadi pola bearish engulfing. Selain itu kita juga telah memperbarui level terendah minggu lalu, sesuatu yang sudah beberapa minggu tidak terjadi, dan kita tidak bisa memperbarui level tertinggi. Hal ini jika kita melihat kembali ke pasar saham menunjukkan adanya risiko penurunan yang cukup tajam, dan hal ini juga diisyaratkan oleh candle bulanan. Tapi kita akan kembali membahasnya nanti. Namun, secara teknis, selama rata-rata pergerakan 200 minggu belum ditembus ke bawah, masih ada kecenderungan untuk naik di satu sisi menuju dasar dari candle besar pada 1 Juni, yaitu $73.500, dan di sisi lain mungkin bisa lebih tinggi lagi ke sekitar $82.000, dan kurang lebih di zona ini terdapat rata-rata pergerakan 50 minggu. Jadi, logika prosesnya adalah kita sudah menembus semua rata-rata pergerakan ke bawah, bahkan yang 200 minggu pun sudah pernah ditembus, dan sekarang akan cukup baik jika kita menguji yang paling cepat di antara rata-rata tersebut, yaitu rata-rata pergerakan 50 minggu. Dengan demikian, di kisaran 73,5 hingga 82.000 menurut candle mingguan kita bisa naik ke sana. Namun untuk itu kita harus melihat bahwa minggu ini ditutup tanpa pola bearish engulfing dan sangat diharapkan dengan bodi hijau. Maka lonjakan dengan pembaruan level terendah minggu lalu ini harus kita tafsirkan sebagai pembersihan pembeli sebelum kenaikan signifikan. Penumpang yang tidak perlu diturunkan dari roket yang seharusnya akan lepas landas. Tapi mari kita lihat bagaimana minggu ini akan ditutup dan akhirnya candle bulanan. Di sini optimisme jauh lebih sedikit. Kenapa? Karena kita mengalami banyak bulan penurunan, lalu koreksi 3 bulan dengan pembaruan level tertinggi.
Selama 3 bulan kita memperbarui level tertinggi dan level terendahnya terus naik, dan pada bulan Juni terjadi penyerapan bearish terhadap pertumbuhan 3 bulan dengan penutupan di bawah rata-rata 100 bulan dan dengan target potensial di sekitar, maaf, saya salah bicara. Dengan penutupan di bawah rata-rata 50 bulan dan dengan target potensial di sekitar rata-rata 100 bulan, yaitu di kisaran $41.000. Ini juga bisa lebih tinggi di sekitar area candle dari Agustus 2021, yaitu sekitar $47.000. Namun sekali lagi, bagaimanapun juga, candle bulanan menunjukkan kecenderungan penurunan. Namun secara teknis, koreksi masih mungkin terjadi hingga ke dasar candle bulan Juni ke titik pembukaannya, yaitu masih di angka $73.500. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan candle harian dengan seksama. Pertama, agar bisa berbicara tentang kenaikan, kita harus menelan candle penurunan dari 27 Juli, yang berarti kita harus ditutup di atas $65.400. Kedua, kita harus menembus level 66.329 dengan mendapatkan penutupan harian di atas level tersebut. Dan saat itu, target-target seperti 69, 71, 73,5, bahkan mungkin $82.000 akan terbuka. Untuk saat ini saya akan merekomendasikan untuk tidak melakukan apa-apa. Sedangkan di pasar saham semuanya memang suram, tetapi rebound teknikal juga mungkin terjadi, misalnya pada Tesla. Seperti yang sudah saya katakan, sahamnya bisa naik ke sekitar 330 dari posisi saat ini di $300. Namun banyak hal yang menunjukkan bahwa level terendah tahunan akan jauh lebih rendah. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.